Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jabat tangan dulu kan. Ya, selamat datang keraing ini di channel YouTube kami Acarita. Ya, tema hari ini yang kita bahas terkait bagaimana perkembangan politik selama Bapak ini jadi anggota DPR dan bagaimana penilaian Bapak terhadap rakyat yang selama ini semakin melarat ya menurut kami nih. Ya, saya minta penjelasan kering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas undangan Bapak Amiruddin SH yang mengundang saya hadir di sini untuk berbincang bersama-sama berkait dengan bagaimana situasi politik di Kabupaten Goa ini, kaitannya pelaksanaan pilkada yang akan datang. Dan termasuk bagaimana masyarakat kita yang sampai saat ini masih merasakan ya hal-hal yang belum dinikmati menurut pandangan masyarakat. Ya. Saya kira begini Kadin Tinggi. Saya pertama-tama dulu saya merasa bersyukur bisa diundang untuk berbincang-bincang bersama di tempat ini kaitannya dengan situasi di Kabupaten Goa ini, baik situasi politik maupun kemasyarakatan. Yang kedua, tentu saya merasa berbahagia. Karena ya Pak Amiruddin ini tentu bukanlah sesuatu orang yang baru di Kabupaten Goa. Beliau sudah malam melintang di Kabupaten Goa. Sudah merasakan asam garamnya, pahit, getirnya di Kabupaten Goa ini. Tadi saya diminta untuk berbicara kaitannya dengan situasi politik yang ada di Kabupaten Goa ini sebelum pilkada. Sebelum pilkada, Bukan pasca pilkada. Iya. Jadi kita berbicara masalah kalau kita masalah politik menghadapi pilkada Kabupaten Goa ini, yang kita tahu persis tahapannya itu insya Allah tanggal 27 Agustus itu sudah mulai dilakukan pendaftaran. Okay. Di jadwal ini tentu ya para calon-calon yang ada ini pasti sudah punya persiapan-persiapan yang matang dalam rangka menghadapi pilkada ini. Namun ini tanda petik. Namun kita melihat ya sebagaimana keinginan masyarakat bahwa sudah mau keinginan sekali melihat siapa calon bupatiku. Betul. Tapi kita secara awam melihat ini dari hati masyarakat maupun dari penjelasan orang-orang Kabupaten Goa, ya kelihatannya ya baru beberapa calon yang punya kesiapan itu. Kalau kita melihat calon balon ini, ya banyak balon. Ya, itu banyak perkembangan balon. politik saat ini. Perkembangan politik sekarang ini. Banyak balon. Tapi apakah balon itu bisa mendaftar di tanggal 27 yang akan datang? Kan disitulah startnya. Bisa 10 sampai 20 calon. Banyak. Berkelar. Banyak orang mampu tapi tidak mampu mendaftarkan diri. Itulah perkembangan politik di masa sekarang ini. Termasuk ketua-ketua partai. Belum bisa menentukan siapa yang akan didorong untuk menjadi balon di partainya. Seperti itu. Begini Kering, yang saya tanyakan ini ya yang ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Ini kan baru-baru ini ya 2 hari yang lalu saya menelusuri dari 4 kecamatan, makanya saya bilang bahwa bagaimana rakyat itu dilepaskan dari kemiskinan. Karena kemarin ini saya berbicara di media bahwa ribuan orang masyarakat Goa ini yang berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah hanya karena kemiskinan itu. Gitu. Maksudnya bagaimana caranya ini sebab Bapak selaku anggota wakil rakyat ini ya menyampaikan kepada siapa yang berwenang dalam hal ini untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya supaya tidak dikenal Goa itu banyak rakyatnya yang mencari nafkah di luar sana ini. Gitu. Saya kira begini Pak Amiruddin.
Pak Amiruddin ini alias Karin Tinggi ini ya selama hidupnya ini banyak-banyak di desa. Banyak-banyak di Saya desa. memang orang desa. Saya juga termasuk orang banyak-banyak di desa yang banyak mendengar kisah-kisah baik buruknya masyarakat yang ada di desa. Iya, betul kan. Tadi Pak Amiruddin menyebut bahwa saat-saat sekarang ini ya masyarakat kita kurang lebih 4.000 orang. Satu kecamatan itu Birimbulu. Satu kecamatan di Iya, Birimbulu. Birimbulu. Belum Bungaya, Iya, belum belum. Botolempangan, belum Tompok Bulu, dan lain-lain. Nah, baru Birimbulu. Kurang lebih 4.000 masyarakat kita yang konon kabarnya. Ya. Kan ini datanya kita belum tanya Dinas Tenaga Kerja. Ada datanya sama saya. Ah, datanya Iya, sudah ada. data. Jadi kurang lebih 4.000 orang yang mencari pekerjaan di luar di Malaysia, utamanya Malaysia. Ya, Nunukan dan Malaysia. Iya, Saya ini kan mantan camat. iya keren. Iya. Jadi memang saat saya menjadi camat tahun 79 di Malakaji itu kan Malakaji itu masih bergabung dengan Birimbulu. Satu kesatuan. Ya, satu Termasuk kesatuan. bunganya keren. Termasuk bunganya. Bontolimpangan. Jadi saya pecah-pecah menjadi 4 itu. Membuat desanya dan lain-lain. Iya, keren. Nah, itu satu kesatuan. Ya. Jadi memang kita melihat bahwa di desa Tondrorita ini, ya, setelah panen padi, setelah panen jagung, tidak ada lagi pekerjaannya. Karet Betul, tinggi. betul, betul keren. Dia hanya tinggal di rumah, menikmati apa yang ada. Iya. Saya sering mengatakan bahwa ya jagung ini hanya sesaat. Iya. Cuma itulah yang dia inginkan. Itu yang diinginkan masyarakat kita. Iya. Begitu. Bahwa potensi jagung ini ya dianggap potensi yang cukup menjanjikan. Tetapi di sisi lain, ya, Karet Tinggi, di sisi lain jagung itu hanya satu kali satu tahun yang dia tanam. Nah, pada saat dia musim panen berlimpah, harga jagung itu jatuh. Yang siapa yang diuntungkan di sini? Hanya Jadi pengijon. tapi keren. Ini perlu pihak yang berwenang memberikan perhatian khusus terkait rakyat kita ini. Nah, ini nanti ini karena apakah namanya ini pemilihan bupati ke depan ini ya karena banyaknya rakyat kita ini yang merantau ke sana mencari nafkah. Ya bagaimana Bapak ini selaku anggota DPR dari fraksi Golkar ya? ya, Ya dari Komisi 1 untuk mengatasi ini jangan sampai dalam pemilihan nanti orang yang tidak ada orangnya ini ada yang gunakan ini nanti. ya. Ya, ini. Kan begini, Karet Tinggi. Saya kira ya masyarakat kita harus mampu menggiring calon-calon bupati ini untuk membuat semacam perjanjian politik. Apa yang akan kau lakukan ke depan terhadap masyarakat yang ada di kecamatan, khususnya yang ada di kecamatan Birimbulu ini. Kamu apakan di kecamatan Tompok Bulu ini? Begini tapi kan rakyat ini tidak peduli siapa yang jadi bupati, siapa jadi ini, jadi dia tinggalkan kampung. Ya, Ya. karena ya dia pikir itu saya ini butuh makan itu. Betul. Gitu. Ya dia tidak peduli bagaimana gua ke depan siapa yang mau jadi bupati, siapa mau jadi ini. Yang dia pikirkan ini saya ini karena apakah namanya ya mungkin dia petani salah mewacanakan ini apa yang bisa ditanam di sini di kebunnya ini sehingga mengalami seperti itu sehingga dia tinggalkan kampung halamannya gitu. Saya kira begini, itulah tadi saya katakan bahwa ada perjanjian politik. Mengapa seperti itu? Karena kita berharap ke depan ini bagaimana caranya petani kita itu bisa meningkat taraf hidupnya tanpa berangkat ke luar negeri. Ya. Kenapa seperti itu? Karena petani-petani kita itu ya doyan ke luar negeri karena bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tetapi risikonya cukup besar juga. Risikonya cukup besar. Ya. Begitu kan. Saya kira begitu. Jadi begini, langkah apa yang harus dilakoni selaku Bapak ini wakil rakyat untuk mengantisipasi ini? Selalu saya berbicara kemiskinan ini karena kasihan rakyat ini. Ya.
dikatakan Goa itu sejahtera, rakyatnya sejahtera, langkah apa yang bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk melepaskan dari kemiskinan rakyat kita ini? Saya kira begini, Karenting. Jadi langkah-langkah ke depan itu tentu kita harus memapping dulu apa yang menjadi keinginan-keinginan masyarakat kita. Ya, selain pertanaman-pertanaman yang ada, tentu ada langkah-langkah yang lain. Salah satu contoh, saya dulu, ya, saya mohon maaf ini, saya hanya selalu berbicara dulu. Saya dulu di Birimbulu itu, saya berbagi di situ. Saya bawakan sapi 200 ekor. Ya, sapi 200 ekor. Khususnya di Paraloi itu, saya siapkan di situ kambing kurang lebih 500 ekor. Ya Iya. Paraloi. Paraloi, Kayak desa Paraloi sekarang kan? di desa Paraloi. Iya. Karena saya bentuk desanya itu dia. Pemecahan dari desa Pencong. Itu saya kasih dia 500 kambing. Alhamdulillah, orang-orang yang tadinya mau berangkat ke sana, dia pelihara itu kambing, dia pelihara itu sapi. Sehingga bertambah kehidupannya, meningkat kehidupannya. Dia urung jadi ke sana, karena ada hal yang bisa menguntungkan bagi dia. Kan itu soal pendapatan saja karena tinggi. Kalau bagus pendapatannya di sini, buat apa saya jauh-jauh berpisah dengan keluarga saya? Betul, Buat Karim. apa? Jadi itu yang harus kita pikirkan. Pemerintah harus berpikir seperti itu. Kita harus memberikan pendapatan sampingan untuk dia tidak nyaman berangkat ke sana. Karena Ya. kalau tidak ada pendapatan apa? Iya. Kan kebiasaan orang di sana. Anjo torate karen tinggi. Punale pa menabalukan nabiralena. Aman tamami kalimbur ribala. Apalagi dengan situasi sekarang ini. Angin mami nagasiya. Iya. Jadi itu pada zaman kita itu, karena betul apa yang saya katakan, saya rasakan waktu kita jadi camat di sana. Ya. Bahwa rakyat betul-betul kalau soal makan itu tidak kekurangan. Ya. Sekarang rakyat ini berangkat ke Malaysia, ke Kalimantan, seluruh apa namanya itu di Morowali, hanya persoalan perut. Betul, Iya. betul. Makanya saya bilang ya, setiap saya baca di media bahwa Goa itu sejahtera, iya orang di luar mengatakan Goa itu sejahtera. Saya berpikiran begini, orang di luar itu menilai dari perbatasan kota Sungguh Minasa Makassar dengan apa namanya Montonompo. Tidak pernah masuk bagaimana Birimbulu, bagaimana Tompok Bulu, bagaimana bunganya Bontolempangan, bagaimana Tombol Pau. Ya. Ya, jadi ya apakah namanya ya? Ya, ini yang selalu saya cari ini. Saya cari bagaimana ya peran pemerintah, peran wakil rakyat untuk melepaskan rakyat kita ini dari kemiskinan supaya dapat sejahtera. Ya. Ya, jadi sampai saat ini saya mengatakan itu bahwa rakyat tidak sejahtera, belum merasakan bagaimana kemerdekaan itu. Ya. Ini khusus gue ini saya bicara ini. Ya. Begitu kan? Memang begini Karen Tinggi ya. Kalau kita mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Berimbulu, tentu kalau kita lihat pendapatannya memang dia rasakan masih rendah. Tapi orang kadang-kadang hanya melihat bahwa kadang-kadang dia petani jagung, tapi dia bisa naik haji satu suami istri. Itu dia anggap bahwa itulah suatu ukuran kesejahteraan. Seperti itu. Tetapi kita ini yang melihat secara langsung, ya, kita berhadapan langsung kepada masyarakat bahwa dia tidak sejahtera. Dia tidak sejahtera. Ya, kalau saya menilai cuma 1%. Iya. Yang seperti itu apa yang kita bilang tadi. Betul, ya. 1%. Iya, itu. 1%. 1%. Iya. Iya. Betul. Makanya saya bilang begini Karen, ini yang harus diberikan apa namanya perhatian khusus ini. Ya, bagaimana rakyat ke depan, bagaimana infrastruktur. Sebenarnya begini ya, yang kita keluhkan dari dataran tinggi ini infrastruktur. Infrastruktur. Kemarin lagi saya bicara ini. Iya. Ya terkait dengan jalan poros Sungguh Minasa ke Birimbulu. Iya. Ya, ini kan tidak diperhatikan ini. Saya hitung-hitung ini sudah 10 tahun yang lalu ya habis dikerja sampai sekarang tidak. Iya. Nah, ini perlu perhatian khusus ini bagi wakil rakyat, wakil kita. Saya kira begini, karena tinggi. Jalan-jalan infrastruktur yang ada di atas ini, utamanya ya jalan dari Palangga ke Tompobulu itu yang menjadi jalan provinsi. Tetapi selain itu, jalan-jalan kabupaten kita juga masih banyak yang perlu harus menjadi perhatian. Salah satu contoh,
ya di Sapaya ke atas itu ke Tompokna ke mana itu ke atas. Buakang. Itu kan masih sungguh sangat rusak. Iya. Jadi bukan saja di eh, Berimbulu, tapi di daerah-daerah yang berada di Montonempangan juga itu masyarakat kita sungguh-sungguh sangat mengeluh untuk melakukan perbaikan-perbaikan jalan. Sehingga ke depan ini tentu kita mendorong anggota-anggota DPRD yang mewakili dataran tinggi ini harus betul-betul mampu memperjuangkan. Dia harus memberitakan bahwa inilah yang harus kita lakukan. Kan berapa orang? Tapi keren. Saya ini sudah menelusuri apakah namanya ini, ya keluhan masyarakat sehingga tidak dapat sejahtera. Ya ini terkait masalah pupuk. Pupuk. Ya itu yang dikeluhkan masyarakat. Ya pada saat musim tanam, rakyat susah mendapatkan pupuk. Dia dapat pupuk, dia harus beli 170.000. Ini yang jadi masalah ini. Bagaimana dengan pupuknya? Karena yang bilang tadi bahwa rakyat petani itu tidak pernah menghitung tenaganya. Tidak kerja. Tenaganya dia tidak pernah menghitung tenaganya. Iya. Ya ini kan makanya saya bilang ya, yang berwenang seharusnya memberikan penyuluhan terhadap petani, panggil ahli-ahli yang mana kalau kebun ini cocok dengan apa, ya sawah ini cocok dengan apa, palawija atau apa kan, ini yang tidak pernah dilakukan saya lihat ini. Makanya rakyat itu betul-betul dia bercocok tanam dengan zaman apa namanya ya, dia belajar dari neneknya, iya. Zaman-zaman bahula. Zaman-zaman. Iya. Ini yang sebenarnya menjadi kendala. Begitu habis panen dijual hasil panennya itu murah. Iya. Sehingga banyak petani-petani itu gulung tikar. Iya. Yang bisa beruntung kita bilang tadi kalau kita lihat sepintas bahwa ada petani yang bisa ke Tanah Suci yang beli mobil. Itu cuma 1% menurut kami. Kenapa seperti itu petani yang melarikan diri ke sana itu? Karena semua ini dia pakai modal uang bunga. Iya. Dia beli pupuk pas pupuk subsidi yang seharusnya ditentukan harganya dia masih beli itu 170. Nah ini makanya saya bilang jadi baru-baru gempa ini melaporkan mafia pupuk yang seharusnya ini anggota DPR harus berperan dalam hal ini. Ini kebutuhan rakyat ini keren. Ya. Saya kira begini, masalah pupuk ini dulu saya di Komisi 2 menangani pupuk memupuk ini. Saya sering sampaikan bahwa mulai dari agen sampai dengan pengecer di bawah sudah harus tahu kapan waktunya pemupukan, kapan waktunya benih itu turun dan lain-lain. Ini kan kadang-kadang biasa masyarakat sudah butuh pupuk belum datang. Ya, itu kan seperti itu masalahnya. Kadang-kadang sudah perlu lagi dipupuk baru datang. Iya. Ini ketepatan waktu menanam dan pemupukan. Itu yang diinginkan masyarakat. Tapi keren yang saya mau tanyakan ini selalu berhubungan dengan tugasnya Bapak selaku rakyat ya. Ya sekarang ini ada namanya distributor penyalur pupuk. Penyalur. Ya sementara pengecer ini masih produknya itu apakah namanya perusahaan daerah? Perusahaan daerah. Ya ini yang belum pernah diganti atau bagaimana ya. Makanya ini yang banyak mafia pupuk dikatakan mafia pupuk. Saya selalu berbicara seperti itu. Ya. Karena sudah ditentukan harga dari sana, dia masih jual 200.000 per sak gitu. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi saya apakah namanya ini? Bagaimana wakil rakyat kita ini supaya betul-betul berfokus untuk kemaslahatannya rakyat ini. Terkait dengan pupuk sebenarnya itu yang jadi keluhan besar. Ya gitu. Jadi itu barangkali menjadi catatan bagi saya. Untuk saya sampaikan kepada teman yang menangani. Untuk mengundang kembali. Ya. OPD yang menangani ini. Dalam hal ini perindustrian. Mempertegas siapa-siapa yang bertanggung jawab di masing-masing wilayahnya masing-masing. Pengecer-pengecer yang mana dan distributor-distributor mana yang bertanggung jawab di wilayahnya masing-masing. Sehingga bisa jelas seperti yang Karen Tinggi sampaikan tadi. Bahwa
apa yang ada ini adalah produk-produk pada saat ditangani oleh Prusda. Prusda. Iya. Iya. Prusda. Termasuk yang pernah saya sarankan itu, ini dikembalikan kepada Perusda. Ya seharusnya begitu. Dikembalikan saja kepada Perusda untuk menangani ini. Karena mengapa pada saat ditangani Perusda itu baik? Masyarakat kita bisa menikmati pupuk ini tepat waktu. Mulai dari lini 1 sampai dengan lini 4. Dari gudang, dari pelabuhan sampai ke gudang. Dari gudang sampai kepada distributor kepada pengecer. Tapi Karen, kita kembali lagi ini karena tidak lama lagi ini ada pemilihan pilkada di Goa. Ya, Bagaimana pendapat Bapak selaku wakil rakyat di Komisi 1 Praksi Golkar? Fenomena politik uang nantinya. Bagaimana cara kita untuk ya. saya kira begini, Kadi. Masalah kalau kita berbicara isi tas itu, ini tanda petik. Santai-santai kira santai. Iya. Ini kan kadang-kadang kita bicara selain integritas, Iya. kapabilitas, mayoritas, loyalitas, itu tidak terlepas dari apa yang ada ini. Yang terakhir itu adalah isi tas. Isi tas. Isi tas. Saya kira begini, karena tinggi. Kita selama 4 kali. Nah, ini kan sudah kelima kalinya ini kita memilih bupati. Kembali langsung. Ya, memilih langsung. Itu kadang-kadang masyarakat kita susah. Susah untuk merubah sikap dan karakter itu. Iya. Karena Tunggu dulu, saya bisa berpendapat begini. Kenapa rakyat susah melihat menurut Keraing ini bahwa itu sifat dan karakter. Saya boleh katakan bahwa itu bukan karakter. ya, Itu adalah kebutuhan sebenarnya dibutuhkan oleh ya, rakyat. betul. Gitu kan? Saya anggap bahwa itu karakter karena dia menganggap bahwa kita ini pesta demokrasi. Selain kita pesta demokrasi, napa singkamat itu kan Pak Buntingan. Iya. Antu pun Pak Buntingan nyori tahu. Iya, nyori tahu. Saya bertemu beberapa hari yang lalu kemarin. Ya, situasi-situasi sekarang ini harus beda dengan dulu. Dulu sirikit punani sarikit do. Nenek lagi. Apalagi bu, salah sedikit memasang lagi spanduk bersedia untuk diserang. Kan itu sesuatu hal yang bagi kita tidak terbiasa dengan kita. Saya dulu pengalaman saya pada saat saya menjadi pejabat bupati di Bulukumba, saya keliling ke 14 kecamatan menyampaikan, tapi itu tidak nampak di mata, tapi terjadi di lapangan. Itu kadang-kadang yang susah seperti itu. Iya. Ya begitu Karen. Jadi begini Karen ya. Nah ini ada beberapa. Ini kan Kerain bilang tadi bahwa ini kelima kalinya pemilihan langsung. Ya, kelima kalinya. Makanya saya bilang peranannya anggota DPR nanti ini. Karena gua setiap ada pemilihan langsung, orang katakan zona merah. Ya. Bagaimana mengantisipasi itu? Karena ini apakah namanya kalau terjadi seperti itu lagi, ini mempersir tenaga. Bagaimana waktu, bagaimana dengan materi, bagaimana itu. Memang ya ini kan di Sulawesi Selatan 3 daerah besar. 3 daerah yang punya penduduk di atas 600 juta. Kota Madya Makassar, Kabupaten Bone. Dan kita ini yang ketiga, Kabupaten Goa. Tentu dengan 3 daerah besar ini, gesekan-gesekan barangkali kadang-kadang susah untuk kita hindari. Kenapa seperti itu? Dari sekian calon ini pasti semua punya keluarga. Karena tinggi. Katinetong keluarga, tanah kinetong keluarga aku. Kadang-kadang ya antara intern keluarga itu terjadi gesekan juga. Antara intern keluarga. Tidak usah kita jauh melihat. Ya, kepala desa saja. Kadang-kadang kepala desa itu, ya, pemilihan kepala desa dengan jabatan 5 tahun itu, kadang-kadang orang bersepupu 5 tahun tena siama. Betul. Saya lihat ini calon-calon ini ya, bakal calon. Ya, balon. Balongnya. Ya, Yang dia pertontonkan saya lihat itu, apakah namanya itu? Uangnya yang banyak. Belum ditahu apa langkah ke depan. Ya. Apa, ya mudah-mudahannya. Saya akan undang semua calon. Ya. Apabila sudah mendaftar calon-calon bupati di sini. ya, Ya, saya mau tanyakan visi misinya cocok Ya. untuk Goa, bagaimana dengan rakyat.
rakyat Goa ini ke depan. Ya, saya kira Gitu. itu bagus. Kemudian kita undang juga satu dua orang sebagai pengamat. Iya, Ya, pengamat. betul. Bisa juga kita hadir sebagai pengamat atau pembanding. Ya. Bagaimana? Harus ada lah pembanding Karing. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kan sekarang ini selain bicara-bicara lepas seperti ini, juga kan ada nanti dia lihat di itu masing-masing calon menyampaikan visi misinya. Betul Ah, Karing. dengan debat itu. Debat itu, tapi debat itu kan waktunya mepet sekali. Ada waktunya mepet sekali. Mepet sekali. Makanya perlu diundang untuk ya bicara Kalau lepas perlu betul. kita undang carikan tempat yang Iya, baik, iya, betul, kita bicara sama-sama, mau melihat ini Goa mau dibawa kemana. Betul Karing. Dia mau ibaratnya kue Goa ini mau diapakan. Seperti itu Karensi. Kalau perlu kita undang masyarakat yang mewakili yang paling terbawa supaya dia dengar langsung, oh yanne punanne pilih kaman nero. Nah itu seperti itu. Ya, tapi Iya. rakyat sekarang ini banyak rakyat yang Tidak mau terbosan. pusing lagi. Tidak mau pusing lagi. Begitu. Iya. Dia bilang itu Betul. apabila terpilih kita sudah dibuang, tidak ada ini Iya, buktinya gitu. kadang-kadang seperti itu. Orang melihat seperti itu. Iya. Kasihan masyarakat Karing. Makanya saya bilang sengaja ini saya undang Karaing ini selaku wakil rakyat. Ya untuk membahas bagaimana rakyat ke depan, bagaimana gua ke depan. Jadi saya mohon Karing terima kasih atas kedatangan Bapak Karaing ini saya undang di channel untuk kami nih. Jadi sampai di situ saja. Karing. Saya juga terima kasih nih Karen Tinggi. Dan kapan saja, jangan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita ngopi bareng saja, Boleh. ngobrol-ngobrol bersama. Itu sesuatu hal yang bisa menambah pemahaman kita kaitannya dengan masyarakat kita yang ada di bawah.